Perwujudan diri bangsa. Mengapa identitas diri atau self-identity bangsa Indonesia berbeda dari bangsa tertentu yang lain? Adakah yang keliru dalam proses perwujudan diri atau self-making? Bagaimanakah sebenarnya proses peradaban bangsa ini terbentuk yang dikaitkan dengan peranan role para aktor yang terlibat di dalamnya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan saya jawab di uraian selanjutnya. Perwujudan diri atau self-making suatu bangsa di dunia senantiasa melalui proses sejarah pertumbuhan peradaban. Masing-masing peradaban sendiri memiliki unsur-unsur baku yang telah sekian lama ditunjukkan dalam kajian-kajian sosial berkelas dunia, seperti nilai-nilai yang terbangun dari aspek-aspek kehidupan ekonomi, politik, religi, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nilai-nilai yang terus berkembang dan berubah itu memiliki hukum dinamika yang mekanismenya sendiri, sehingga pada suatu ketika yang batasannya sangat kualitatif, mewujudkan bentukan peradaban dan sifat-sifatnya yang umum dimiliki oleh setiap bangsa dari tipologi, setiap sosial dan budaya yang berbeda. Jika mengikuti pandangan teori fungsionalisme, sistem yang terbentuk dari proses demikian itu akan mencerminkan adanya karakter dari suatu sistem yang bersifat umum pula, yakni sebagaimana dikenal sifat-sifatnya yang saling ketergantungan atau interdependently, beraturan atau orderly, dan cenderung untuk bertahan atau durably. Kalau dasar pemikiran teoritisnya demikian, maka apakah sistem sosial atau struktur sosial bangsa Indonesia itu telah terwujud, sedang berkembang di dalam sistem sosial yang telah menjadi atau menetap, dan telah berada dalam proses yang benar, ataukah sebaliknya, sistem sosial bangsa ini justru sedang berada di jalan yang salah? Pertanyaan ini sangat mendasar dan krusial untuk segera dicari jawabannya. Bab 2. Peradaban yang terputus-putus. Bangsa Indonesia dalam makna kultural, sebelum Indonesia merdeka dan sebelum terbentuknya negara kesatuan, dan dalam makna geografi, politik sesudah kemerdekaan dan sesudah terbentuknya negara kesatuan, telah terlalu sering mengalami titik-titik sekarat dalam hidupnya. Titik-titik sekarat kritis dan berbahaya adalah yang terjadi pada saat perebutan kemerdekaan, dan setelah itu pada masa-masa setelah kemerdekaan sampai sekarang. Kekuasaan kerajaan dan suku-suku di Nusantara, perang antar kerajaan, dan perang antar suku. Semuanya itu kemudian berlalu dan Indonesia sebagai Nusantara berhadapan dengan penjajah dari Eropa, antara lain Portugis, Inggris, Belanda, dan kemudian Jepang dari Asia Timur. Perang kemerdekaan sebagai revolusi sosial dan politik adalah momen yang paling krusial. Pembebasan diri secara politik itu ternyata adalah pembebasan diri dari ideologi dan juga nilai-nilai lama yang ditanamkan oleh penjajah kepada bangsa Indonesia ratusan tahun. Pencapakan nilai-nilai lama yang semula dalam sistem administrasi pemerintahan penjajahan Belanda, yang kemudian mencoba menggunakan nilai yang sama sekali baru, masih menjadi momen yang luput dari kajian sejarah sosial dan politik bangsa ini. Kasus bangsa sekitar. Pada kasus Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam yang mengalami penjajahan Eropa, yakni Inggris sedikit sentuhan Jepang, menunjukkan gejala yang berbeda. Thailand yang sangat minimal sentuhan peradaban Eropa karena Thailand hampir tidak mengalami penjajahan, kecuali bersentuhan dalam makna kultural. Kemudian bagaimana pengaruh peradaban penjajahan terhadap bangsa yang dijajah berbanding dengan yang terjadi pada bangsa yang relatif tidak terjajah? Kesamaan dari keduanya adalah bahwa proses peradaban mereka berjalan secara evolutif, sebagaimana ditunjukkan oleh Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Semuanya adalah suatu upaya untuk menyediakan satu relung bagi setiap orang dalam keseluruhan sistem. Betapa sempitnya relung itu dikala sebidang sawah secara rasional hanya layak menghidupi bagi 5 anggota keluarga. Kali ini, sebidang sawah tersebut harus dimuati sebanyak mungkin, jadi mereka terpaksa bekerja sama. Pada kasus yang terjadi di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, resistensi yang minimal terhadap penjajah ditunjukkan oleh tingkat akseptabilitas terhadap nilai-nilai peradaban bangsa penjajah. Bangsa-bangsa ini kemungkinan bersikap lebih adaptif dan akomodatif terhadap nilai-nilai peradaban penjajah mereka dan sekurang-kurangnya membiarkan nilai-nilai itu berkembang. Alexander Goldenweiser
adalah yang memperkenalkan konsep involusi atau involution, yang kemudian konsep tersebut dipinjam dalam Clifford Geertz untuk menjelaskan tentang involusi pertanian di Pulau Jawa. Golden Weiser melukiskan pola kebudayaan sesudah mencapai bentuknya yang pasti, tidak berhasil menstabilisasi atau mengubahnya menjadi suatu pola yang baru. Golden Weiser mencontohkan seni dekoratif suku Maori yang dikenal dengan kerumitan dan ketelitian pada garis-garis kecil dan sangat sesak. Unsur-unsur satuan pola tersebut berjumlah sedikit. Apa yang dilihat dalam dekorasi itu adalah pola yang hanya ditambal sulamkan saja. Pola itu tidak menghendaki digunakan satuan-satuan lainnya, tetapi tidak menentang penggarapan di dalam satuan itu sendiri. Menurut Gens, ciri-ciri umum involusi yang dikemukakan oleh Golden Weiser menggambarkan fenomena estetika tersebut merupakan ciri khas dari perkembangan sistem sawah pada abad ke-20, yaitu antara lain keulakan pola dasar yang meningkat dan penuh dengan pernak-pernik.